Siap, hormat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Terima kasih. Hari ini kita mulai pembelajaran tentang sumber hukum Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama Megadai. Hadir Pak. Yang kedua Jaki. Ada Pak. Yang ketiga Adit. Ada Pak. Kita masuk untuk pertemuan kita pada pagi hari ini tentang sumber hukum Islam. Bahasan yang pertama itu tentang Al-Quran. Jadi anak-anak, siapa yang tahu tentang pengertian Al-Quran? Angkat tangan. Ya, Wardah, silakan. Pengertian Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Benda yang berasal dari kata Qura'ah, artinya membaca, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup bagi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Kitab. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga Artikil. Ayo siapa? Wisnu. Ayo bulan Wisnu. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala menempati posisi sebagai sumber pertama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Adapun fungsinya adalah Dan fungsi Al-Quran, yang pertama itu kedudukan. Terus yang kedua fungsi. Kedudukan Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala yang menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan manusia, itu artinya berhablum minan nas, dan kita berhablum minan bisa. Ayo bisa sedekah, bersedekah. Jadi semua perilaku atau perbuatan yang kita lakukan itu lihatnya lillah. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu tentang fungsi. Fungsi merupakan sebagai petunjuk atau pedoman umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di Dunia dan akhirat. di dunia dan di akhirat. Surat An-Nisa. Terus yang kedua yaitu pengertian al-hadis. Siapa yang bisa pengertian al-hadis? Ayo. Saya Pak. Nama siapa? Bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya baru, tidak lama. Secara syariat atau terminologi adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau qauliyah, perbuatan atau fi'liyah, dan maupun ketetapan atau takriyah. Iya, beri aplaus kepada teman kita Aida. Yang terakhir itu sumber hukum Islam yang terakhir itu apa? Al-istihad. Kerjanya jahada. Ya Pak? Artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Iya betul. Lanjut. Secara syar'i adalah mengarahkan upaya serius untuk melakukannya. Untuk melakukan pengambilan istihad. Dari sekarang Pak akan membagikan 3 kelompok. Itu ada satu kelompok Al-Quran, kedua kelompok Al-Hadis. Semangat untuk menuntut ilmu. Sebagai untuk apa? Untuk menggapai di dunia wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat.
memahami isinya dan lain-lain. Ada yang lain? Apa yang dimaksud dengan hadis? Ayo, siapa? Baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Ya, kita beri aplaus kepada teman atau saudara kita. Kita berhablum minallah dan berhablum minannas. Berhablum minallah. Contohnya apa tadi? Salat. Berhablum minannas contohnya membantu orang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik berupa perbuatan, ucapan maupun perkataan. Terus kedudukan hadis. Kedudukan hadis di sini yang pertama memperkuat hukum-hukum yang ditetapkan dan aturan-aturan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, dan yang terakhir itu kita ijtihad. Nah, Al-Quran sudah, apalagi yang kedua tadi, Al-Hadis sudah, ketiga ini tentang ijtihad. Ijtihad itu apa, Pak? Ijtihad ayat Al-Quran yang berkaitan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.